Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ibnu Masri dengan NIM 1952 11096 kelas MBS 5I. Ini akan menyampaikan kaitannya dengan manajemen pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah saya mengartikan pengambilan keputusan. Yang pertama adalah menurut Terry. Pengertiannya adalah pengambilan keputusan sebagai pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih. Yang kedua menurut Meigaki, pengambilan keputusan adalah pertimbangan beberapa tujuan dan pengukuran atas kemungkinan keberhasilan dari beberapa alternatif yang diketahui. Jadi pengambilan keputusan ialah proses pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengambilan keputusan. Keputusan strategis, setiap organisasi melahirkan berbagai kebijakan atau keputusan organisasi. Kebijakan dan arah organisasi merupakan keputusan yang strategis. Yang kedua adalah keputusan operasional. Adapun keputusan operasional menyangkut pengelola organisasi sehari-hari. Keputusan operasional sangat menentukan aktivitas keputusan strategis yang diambil oleh manajer puncak. Selanjutnya adalah pengertian manajemen sains. Manajemen sains adalah suatu ilmu yang menggunakan aplikasi matematika dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi seorang manajer, yang dijelaskan melalui sebagai filosofi dan logika untuk melakukan pemecahan masalah tersebut. Lalu jenis-jenis teknik manajemen sains. Yang pertama adalah program linear. Secara umum model pemrograman linear membantu manajer menentukan solusi, yaitu membuat keputusan untuk masalah yang akan mencapai beberapa tujuan di mana ada pembatasan. Yang kedua adalah teknik probabilitas. Teknik pemrograman matematis mengasumsikan bahwa semua parameter dalam model diketahui dengan pasti, oleh karena itu. Yang ketiga adalah teknik jaringan. Teknik jaringan terdiri dari model yang dipresentasikan sebagai diagram dari para hubungan matematis yang tetap. Yang terakhir adalah teknik yang lain. Beberapa topik dalam teknik tidak mudah dikategorikan, mereka mungkin tumpang tindih antara beberapa kategori ataupun mungkin unik. Langkah-langkah metode ilmiah dalam manajemen sains. Yang pertama adalah melakukan observasi, mengenali dan mempelajari masalah yang dialami organisasi atau perusahaan agar masalah tersebut dapat dikenali dan bisa diantisipasi sebelumnya. Yang kedua adalah mendefinisikan masalah. Masalah harus dapat didefinisikan dan dijabarkan dengan singkat. Yang ketiga adalah membuat pemodelan. Suatu pemodelan secara manajemen sains yang harus dibuat, yang merupakan penyajian ringkas untuk menggambarkan masalah. Yang keempat adalah menentukan solusi. Pemecahan masalah bisa dilakukan dengan program linear. Yang terakhir adalah melakukan perhitungan untuk mendapatkan solusi. Ada kalanya satu model manajemen sains tidak memungkinkan mendapatkan solusi optimal, maka harus digunakan pemodelan yang lainnya agar benar-benar mendapatkan hasil yang optimal. Kegunaan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pengamatan, mengenali dan mempelajari masalah yang ada di sistem atau organisasi. Definisi masalah yang terjadi harus dijabarkan dan ditegaskan dengan singkat dan jelas. Selanjutnya adalah langkah-langkah teratur yang telah diterima secara umum. Yang pertama adalah pengamatan atau observasi. Yang kedua adalah definisi masalah. Yang ketiga adalah perumusan model. Yang keempat adalah pemecahan. Yang kelima adalah pelaksanaan, implementasi hasil dari pemecahan model tersebut. Lalu contoh real penerapan manajemen sains dalam pengambilan keputusan, yaitu di sebuah desa ada seorang yang memproduksi sablon yang dimana di situ sangat terkenal dan sablonannya yang sangat bagus dan baik. Hampir setiap hari ada orang yang datang untuk memesan kaos dan sekalian untuk disablon, baik dari satuan hingga sampai dengan partai yang besar. Dan dia selalu memikirkan stoknya, bagaimana dia agar tidak kehabisan stoknya. Dan akhirnya dia berpikir untuk mendirikan sebuah konveksi kecil-kecilan
agar bisa memproduksi sendiri. Walaupun jarak yang ditempuh untuk menuju ke produksinya sangat jauh, lalu dia menambah plakat di depan rumahnya dan didaftarkan di akun media sosial biar yang ingin membeli bisa lewat online. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan video saya. Apabila ada yang kurang berkenan atau kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.